Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini, hari Senin tanggal 27 November. Untuk IHSG ditutup naik tipis 0,05% ke level 7.008 ya. Close-nya di 7.013, sorry, 7.008 itu harga terendahnya hari ini ya. Naik tipis 0,05%. Tadi sempat naik lumayan tinggi untuk IHSG, sempat ke level 7.060-an ya, tapi ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 27 November, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan. Untuk asingnya sendiri net buy ya, lebih banyak yang masuk. Paling banyak dibeli asing ada saham Bank BNI. Asingnya net buy 136,6 M, kemudian ASII asingnya net buy 106,6 M, FILM, BRMS, Bank Mandiri, Telkom hari ini asingnya net buy ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada BBCA, asingnya keluar hari ini keluar 93,1 M, kemudian di Brand Inco juga asingnya keluar. Tapi kalau kita perhatikan sih sebenarnya untuk IHSG walaupun asingnya net buy itu hitungannya cenderung sepi ya, untuk hari ini nggak rame-rame banget untuk IHSG. Dan kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks Asia sebagian besar merah, yang hijau IHSG aja ini naik tipis ya. Dan untuk indeks US-nya minggu lalu sebagian ditutup hijau, yang hijau itu S&P 500 dan Dow Jones, cuman ada yang merah ini Nasdaq. Mudah-mudahan aja untuk nanti malam untuk indeks US bisa bagus, dan IHSG besok di awal market juga bisa dibuka hijau ya. Untuk area support resistennya masih sama, supportnya kalau secara Fibonacci ada di 6.980-an dan resistennya di 7.070-an. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA. Ini udah cukup lama ya nggak kita bahas, karena harganya cenderung di area sini-sini aja ya, cenderung konsolidasi di area sini-sini aja. Ini kalau kita pakai Bollinger untuk Bank BCA hari ini ya masih berada di tengah-tengah ya. Jadi kalau mau masuk juga untuk trading ya kurang pas untuk saat ini. Untuk area support resistennya kalau kita gunakan Bollinger, supportnya ada di 8.675 dan resistennya ada di 9.150. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham Bank BCA, aslinya sih net sell tapi nggak terlalu banyak ya, 93,1. Hitungannya sih untuk sekelas Bank BCA belum terlalu banyak, belum terlalu ya, tapi lihat nilai transaksinya cenderung masih sepi, aslinya net sell sebenarnya ya kurang bagus. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham BBCA hari ini tanggal 27 November, secara keseluruhan malah ini kita bisa lihat bareng-bareng ada yang distribusi, yaitu BK net sell 45 M-an ya. Untuk BK versi asing hari ini net sell 44,8. Selain BK, untuk asingnya yang keluar hari ini di saham BCA ada YUCC, kemudian yang masuk untuk asingnya ZP itu pun cuma 2,1 M aja ya. Jadi untuk asingnya cenderung distribusi dan lokalnya masuk, tapi ya ini hitungannya untuk saham Bank BCA hari ini masih sepi. Kalau masih sepi untuk besok ya kemungkinan harganya akan berada di arah sini-sini aja ya, nggak terlalu banyak pergerakan. Kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun semoga aja nggak dalam-dalam banget. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BCA. Mudah-mudahan aja akhir tahun ini bisa naik lagi ya, lebih tinggi. Dan kalau mau masuk untuk swing di saham Bank BCA ya disclaimer sih, cuman mending nunggu lebih rame lagi atau lebih liquid lagi. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini malah turun. Ini untuk saham Bank BRI hari ini ditutup minus 0,93%, walaupun di awal market itu dibuka hijau dulu ya. Jadi di awal market itu open gap atas, opennya di 5.425, sempat naik ke 5.450 tapi habis itu langsung turun, dan
ditutup minus 0,93%, close di 5.350. Untuk level harga saat ini berarti misal besok masih turun, masih dibuka merah ya, di awal market itu supportnya ada di area sini 5.300. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk hari ini Bank BRI. BBRI hari ini aslinya masuk net B 39,3 M. Hitungannya juga untuk saham Bank BRI masih sepi untuk hari ini, sepi ya. Ini di bawah 500-an M untuk nilai transaksi hari ini. Kalau kita cek di sini untuk Bank BRI hari ini tanggal 27 November yang masuk sama yang keluar sih hitungannya nggak beda jauh ya. Yang masuk untuk aslinya ada RX net B 90,8 M, kemudian BB versi asing net B 58,8 M, ZP versi asing net B 20,3 untuk RX dan BB hari ini masuk di saham Bank BRI cenderung ini ya, mudah-mudahan akumulasi ya. Soalnya nggak trading sih untuk RX BB hari ini di saham Bank BRI. Kemudian yang keluar untuk asingnya di saham Bank BRI ada AK paling banyak. Net sell 76,4 M, tapi secara keseluruhan untuk asingnya lebih banyak yang masuk ya. Untuk lokalnya sendiri net sell lebih banyak yang keluar untuk lokalnya. LG versi lokal net sell 25,3 M untuk transaksinya didominasi oleh asing. Yang jadi market maker utamanya hari ini di saham Bank BRI yaitu YU ya. YU nilai transaksinya 149 tapi net sell 3 M aja. Jadi cenderung scalping untuk YU hari ini di saham Bank BRI. Untuk BK juga cenderung trading sih. Jadi untuk besok kalau masih dibuka merah bisa tunggu aja di area supportnya ini 5.275, 5.300. Kalau sekiranya di area sini ada tanda-tanda mau pullback ya bisa dipertimbangkan buat teman-teman yang mau nambah muatan lagi mungkin di saham Bank BRI ya sebelum naik tinggi. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI untuk besok. Kalau IHSG Mas mungkin lihat aja untuk nanti ya sebelum besok, sebelum market buka indeks US-nya gimana. Kalau untuk indeks US jelek atau kebanyakan merah, hati-hati. Kalau IHSG merah ada kemungkinan untuk saham seperti Bank BRI ini ya bisa jadi dibuka merah dulu. Jadi kalau dibuka merah dulu mending tunggu aja di area supportnya ini kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kemungkinan buat naik lagi, rebound lagi lebih tinggi sampai ke level mungkin 5.000-an ya, kemungkinan sih masih ada ya, tinggal nunggu waktu aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Arto. Ini bank digital yang tadi itu sempat naik lumayan tinggi walaupun habis itu turun lagi ya. Untuk Arto tadi sempat ke level 3.330 tapi turun lagi. Tapi secara teknikal ini masih bisa bertahan di atas 3.080 untuk harga saat ini. Itu area support ya untuk saham Arto. Jadi untuk besok kalau masih turun, soalnya kalau lihat candlenya hari ini cenderung besok turun ya, kalau lihat candlenya aja. Tapi jadi kalau misal besok dibuka merah, semoga aja masih bisa bertahan di atas 3.080. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Arto tanggal 27 aslinya masih masuk loh. Aslinya net B 27,4 M, dan kalau kita ikuti pergerakan asing di saham Arto untuk beberapa hari terakhir ini cenderung masuk. Untuk Arto hari ini tanggal 27 November secara keseluruhan hari ini sebenarnya walaupun candlenya merah itu tapi ada yang akumulasi ya. Yaitu AK net B 20,7 M, kemudian BB, RX, ZP, XA ini broker asing sih. AK, ZP-nya versi asing. Kemudian untuk lokalnya yang masuk paling banyak itu BB, RX versi lokal ya. Ini yang masuk, malah untuk RX versi lokal ini 100% transaksinya baik. Jadi murni akumulasi di saham Arto. Untuk BB juga cenderung akumulasi sih kalau kita perhatikan nilai transaksinya, dan net B-nya juga nggak beda jauh. Lokalnya untuk asingnya net buy, kemudian lokalnya juga ada yang akumulasi. Semoga aja untuk saham Arto besok bisa naik lagi ya.
Ya mungkin kalau misal dibuka merah di awal market itu bisa perhatikan saja level ini 3080. Kalau sekiranya di area sini ada tanda-tanda mau pullback, ya bisa dipertimbangkan buat teman-teman kalau mau entry. Tapi kembali ke disclaimer, kalau lihat transaksinya hari ini dan beberapa hari terakhir juga mudah-mudahan untuk saham Arto bisa naik lagi lebih tinggi ya. Untuk target price-nya misal minggu ini masih uptrend, itu resisten tertekannya ada di 3.500 ya. Ini target price mungkin pertamanya ada di 3.500, bisa breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu sih untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham BBYB ini yang tadi juga naik lumayan tinggi tapi habis itu turun lagi. Tapi secara keseluruhan masih ditutup surplus ya, 6,29% ke level 372 ya, 372. Open gap atas di awal market itu opennya di sini 374 untuk harga pembukaan hari ini untuk saham Arto, dan ninggalin sedikit gap up ya, ini ada sedikit gap up. Tadi sempat ke level 412 turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BBYB tanggal 27 asingnya keluar net sell 6,4 M. Untuk BBYB hari ini tanggal 27 November secara keseluruhan yang masuk paling banyak NI dan ZP ya. Kemudian yang jadi market maker utamanya YP, MG, PD. Tapi untuk YP ini cenderung scalping atau trading ya di saham BBYB. Nilai transaksinya 122,4 M dan net B 1,2 M aja. Masih net B AVG-nya di 391, 91 floating loss ya untuk YP hari ini nih yang masih punya posisi di AVG ini. Untuk besok mungkin untuk BBYB ya, untuk asingnya net sell, untuk lokalnya net buy. Kalau disuruh milih BBYB atau Arto, sebenarnya sih kalau secara fundamental lebih bagusan Arto ya. Jadi kalau mau entry mungkin untuk saham BBYB amannya buat trading aja atau scalpingan ya untuk saat ini. Tapi kalau untuk Arto mungkin untuk swing lebih ya agak lebih berani ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk besok untuk saham BBYB ya, mungkin lihat untuk saham-saham bank digitalnya gimana. Kalau ada yang terbang tinggi ya mudah-mudahan untuk saham BBYB juga masih bisa hijau ya. Untuk level harga saat ini resisten terdekatnya di sini 387. Oke, itu untuk saham BBYB ya, dan kalau misal turun itu supportnya ada di 346. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham AGRO ya. Bank Raya hari ini tadi naik lumayan tinggi, sempat ke level 370 malahan untuk harga tertinggi hari ini untuk saham agro. Nyentuh dua resisten sekaligus ya. Tadi resisten yang di 352 terlewati, kemudian nyentuh yang di 360-an, tapi ya gagal bertahan di atas itu, turun lagi. Open gap atas di awal market naik cukup tinggi, kemudian langsung jatuh dan ditutup minus malahan ini untuk saham agro, minus 1,29%. Minus ya, candlenya merah. Tapi apakah ada yang nampung? Coba kalau kita cek untuk transaksi AGRO hari ini tanggal 27 November untuk asingnya net sell 1,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham agro hari ini yang menjadi hari ini secara keseluruhan untuk saham agro lebih banyak yang keluar ya. MG net sell 4,1 M. Selain MG ada YP net sell 2,7 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan YP ya yang transaksinya paling banyak ya hari ini, tapi net sell 2,7, YP-nya net sell. Coba kita cek sekilas untuk saham agro.
kalau valuasinya untuk saat ini PBV-nya 2,3, ROE-nya 0,5 sih. Ya sebenarnya lebih bagus ya dibandingkan dengan BBYB kalau kita lihat sekilas sih untuk saham agro ini. Kalau BBYB masih rugi sampai saat ini. Tapi kalau agro ya mungkin profit cuman nggak gede-gede banget ya agro. Untuk saham agro untuk besok lihat candlenya hari ini dan transaksi hari ini kayaknya agak was-was ya kalau langsung nge-HK. Mungkin lihat aja di awal market sih. Ini hitungannya close ya di area potensialnya sih untuk saham agro. Jadi lihat aja kalau masih langsung di kamera itu jangan buru-buru entry. Tapi kalau langsung hijau mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan ya disclaimer ya selama masih rame aja. Mungkin seperti itu sih untuk saham agro. Oke, itu untuk saham agro. Selanjutnya kita akan cek saham Goto ini yang masih mencoba breakout cuman belum berhasil. Tadi sempat nyentuh lah 96 untuk harga tertinggi hari ini, tapi ya close di 95. Nggak banyak pergerakan, tapi masih bertahan di atas, mendekati area resistennya di 9697. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Goto, tanggal 27 November untuk asingnya net sell 3,7 M. Net sell cuman nggak gede-gede banget sih. Goto hari ini hitungannya nggak terlalu ramai, nggak seperti minggu yang lalu ya. Untuk hari ini Goto secara keseluruhan ada YU yang distribusi, mungkin ini taking profit ya. Soalnya untuk YU itu ambil ya pas di area sini kalau nggak salah waktu itu ya, ambil di harga bawah. Hari ini keluar YU versi asing net, YU yang keluar YU versi lokal ya. YU versi lokal net sell 26,5 untuk yang masuk untuk lokalnya ada MG net buy 22,4 M. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok sih MG ya. MG kalau kita cek dari tanggal 20 masih net buy 55 M ya. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari minggu lalu itu ini yang pegang barang paling banyak ZP YU MG. Untuk AVG ZP di 90, MG-nya di 89, berarti floating profit semua. Hati-hati aja ya kalau sampai mereka keluar di saham Goto ya bisa turun. Mungkin kalau mau entry amannya nunggu breakout aja ya. Ini udah mendekati area resisten, sebetulnya waktunya taking profit ya, atau ya yang tetap masih mau hold semoga aja bisa breakout dan naik lagi lebih tinggi. Untuk resisten terdekatnya ya masih di 9697. Lihat aja untuk besok apakah bisa breakout dan bertahan di atas itu atau enggak. Kalau masih berat buat breakout ya jangan buru-buru entry, tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Goto, untuk supportnya lumayan jauh ya di 83, semoga nggak turun lagi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini masih turun. Untuk saham PGEO candlenya masih merah, walaupun dibuka hijau di awal market ya, open gap atas tadi opennya di 1080, tapi habis itu turun lagi dan candlenya merah. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham PGEO hari ini tanggal 27 asingnya masuk 7,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham PGEO hari ini tanggal 20 November secara keseluruhan bukan 20. Ini kalau kita cek dari tanggal 20 untuk saham PGEO ini cenderung didistribusi ya, khususnya oleh YU, XA, ZP, AK, dan mereka lokal sih. YU-nya YU versi lokal yang distribusi untuk hari ini tanggal 27. Tanggal 27 ini. Tanggal 27 secara keseluruhan untuk sampai GEO YU-nya masih jualan ya 10 eman lebih ini. YU-nya juga YU versi lokal juga sama YU yang kemarin jualan. Dia masih konsisten tuh YU-nya keluar di saham PGEO. Secara keseluruhan juga belum ada yang akumulasi banyak sih untuk hari ini, walaupun lokalnya net buy ya.
Mungkin tunggu aja kalau misal besok masih turun, perhatikan aja level 930-an. Soalnya kalau secara histori area 390 itu ya area potensial sih kalau misal terjadi pembalikan arah ya. Tapi kalau sampai jebol di bawah 930, bisa tunggu aja di area support secara Fibonacci-nya di 830. Oke, itu untuk sampai PGO. Lihat transaksi hari ini. Untuk besok jangan perlu entry. Mungkin seperti itu aja sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham PGO. Selanjutnya kita cek saham AMMN ini yang hari ini naik lagi setelah kemarin minggu lalu hari Jumat itu candlenya hijau, hari Senin juga masih naik lumayan tinggi 5,59%. Berhasil breakout lagi di atas 7.400. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham AMMN hari ini tanggal 27 November untuk ASI-nya net buy lagi, masuk lagi 51,6 M. Kalau kita cek siapa yang masuk, apakah AK? Ya, AK masuk lagi hari ini ya, net buy cukup banyak 165,7 M. Dan yang keluar CC BK ya, untuk CC BK-nya keluar lagi, cuman untuk BK hari ini itu walaupun net sell 33,9 M tapi nilai transaksinya 109, jadi nggak distribusi banget sih, cenderung trading. Untuk lokal asingnya ini yang nampung masih AK sih, AK terus akumulasi terus nambah muatan. Kalau kita cek dari awal bulan aja untuk AK-nya udah net B 1,3 triliun dan sampai hari ini untuk AK masih masuk ya. Selama AK nggak distribusi, mudah-mudahan untuk saham AMMN masih bisa berada di atas ini ya. Untuk besok mungkin ya untuk supportnya sih untuk level harga saat ini di sini 7.400 itu udah jadi support, dan kalau masih uptrend target price-nya ya untuk saham AMMN misal berhasil ATH lagi itu ke level 8.300. Mudah-mudahan bisa kecapai ya. Soalnya untuk saham AMMN ini grafiknya atau candlenya dari awal IPO sampai sekarang itu kayaknya cukup bagus ya. Tidak ninggalin gap sama sekali loh ini. Cukup bagus. Strong bullish. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Semoga aja ini bisa kecapai ini 8.300. Nah, buat teman-teman yang mau entry sebenarnya udah di pucuk ya, tapi kalau masih ada potensi buat naik lagi ya, disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau entry. Untuk hari ini sih masih ada yang masuk, itu AK masih nambah muatan lagi 160 eman lebih ya tadi. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Semoga aja untuk besok ini masih bisa bertahan di atas 7.400 dan naik terus ngejar 8.300-an. Mungkin seperti itu sih. Ya mungkin kalau mau minat masuk di saham-saham yang harganya di pucuk itu jangan ragu buat cut loss ya. Kalau harganya nggak sesuai prediksi, mungkin amannya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham BRPT ini yang harganya hari ini turun lagi ya, turun dan ini mendekati area support. Jadi untuk besok mungkin perhatikan aja level 930 ya, semoga nggak jebol. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa tunggu di area support selanjutnya 880-an ya, 880 890 itu area support selanjutnya untuk saham BRPT misal besok jebol 930. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham BRPT hari ini tanggal 27 aslinya masuk 2 eman aja. Kalau kita cek lebih detail lagi, BRPT hari ini tanggal 27 November secara keseluruhan belum ada yang akumulasi sih. YU net sell 12,6 M ya. Kalau kita cek dari tanggal 20 dalam 1 minggu terakhir cenderung didistribusi sih untuk saham BRPT. Mending untuk besok sih ya jangan buru-buru entry ya.
kecuali di area sini ada tanda-tanda mau pullback atau mantul ya di area 9.300. Perhatikan sorry kok 9.300, 930. Besok tunggu aja di area sini 930, jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu. Tapi kalau bisa mantul di area sini ya disclaimer sih buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, mungkin seperti itu sih untuk saham BRPT. Untuk support tekannya 930 dan resistennya di 995 ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini turun 2% ke level 5.950 ya untuk saham brand. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, brand hari ini tanggal 27 November untuk asinya keluar ini 25M. Siapa yang keluar? Apakah BK enggak ya? Hari ini tanggal 27 yang keluar di saham brand BK masih netzel nih 16,8M ya. Selain BK ada DB netzel 45M. Jadi hari ini tanggal 27 November secara keseluruhan sebenarnya distribusinya cukup gede loh. Ini malahan untuk DB netzel 45M. Nilai transaksinya 46,8. Jadi cenderung distribusi banget ya, tapi harganya masih turunnya belum dalam-dalam banget. Ya hati-hati aja kalau besok turun cukup dalam ya. Semoga aja ya ini sih kalau secara technical supportnya ada di 5.640. Jadi kalau misal besok turun itu bisa perhatikan aja level ini 5640, apakah ada yang jaga harga atau enggak. Jebol di bawah itu mending wait and see aja sih untuk saham brand, soalnya ini hitungannya yang pertama udah di pucuk, yang kedua juga beberapa hari terakhir ini cenderung didistribusi ya. Sampai hari ini pun walaupun minus 2%, tapi distribusinya ini lumayan loh kalau kita perhatikan sekilas ya. DP netzel 45M, BK netzel 16,8, dan yang nampung CP MGNI itu pun di bawah 10M-an ya. Jadi untuk saham brand hari ini didistribusi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Untuk resistennya ya ini seharga tertinggi hari ini 6.150 itu resistennya. Supportnya terdekat ya di 5.650. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita cek saham STRK. STRK juga masih mencoba breakout tadi, cuman belum berhasil, malah turun lagi dan ditutup minus 8% loh ini. Walaupun kelihatannya candlenya kecil ya, kalau kita lihat lihat seperti ini candlenya nggak seberapa kecil, tapi minusnya 8% loh. Untuk saham STRK, untuk transaksi hari ini kalau kita cek coba STRK hari ini tanggal 27 November secara keseluruhan masih ada yang distribusi banyak ya. Ini yang distribusi HD net sell 17,5M, dan hitungannya belum ada yang nampung sih. XI, SH, YP, KK ini nampung cuman ya segini, untuk nilainya nggak segede yang distribusi ya. Jadi untuk saham STRK masih didistribusi. Untuk technical juga ya masih belum bisa breakout juga di atas 125 ya. Sekarang close di 113. Ya hati-hati aja sih untuk besok, apalagi kalau sampai buat low baru di bawah 99 atau di bawah 100. Ya jangan buru-buru buat entry ya, apalagi average down buat teman-teman yang nyangkut. Ya sabar aja kalau tetap masih mau hold, tapi kemungkinan buat rebound untuk saat ini kayaknya belum ada tanda-tanda ya, nggak tahu untuk besok, kita lihat aja. Oke, itu untuk saham STRK untuk hari ini sih masih didistribusi dan belum ada yang nampung. Jadi untuk besok ya mending wait and see aja dulu. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.